Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini kita semua diberi kekuatan, semangat, dan kebahagiaan dalam menjalani usia senja. Bapak-bapak yang sudah memasuki usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas, mungkin sering merasa ada yang berbeda dengan tubuh kita. Ya, kalau dulu waktu muda, tenaga rasanya tidak ada habisnya. Mau kerja seharian, berkebun, atau jalan jauh pun tidak masalah. Tapi sekarang, baru sedikit aktivitas saja, sudah mulai cepat lelah, gampang pegal, bahkan ada juga yang merasa gairah hidup semakin berkurang. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak, dengan penuh rasa hormat, apakah Bapak merasa tenaga semakin berkurang seiring bertambahnya usia? Jika iya, berarti Bapak tidak sendiri. Banyak pria lansia merasakan hal yang sama. Yang sering terjadi, banyak orang langsung mencari solusi cepat dengan suplemen atau obat-obatan tertentu. Padahal, tidak semua aman jika dikonsumsi jangka panjang, apalagi bagi Bapak yang punya riwayat penyakit seperti darah tinggi, diabetes, atau gangguan jantung. Kabar baiknya, kita sebenarnya punya harta karun alami yang sering terlupakan, yaitu rempah-rempah dapur Indonesia. Sejak zaman nenek moyang, rempah ini bukan hanya dipakai untuk masakan, tapi juga sebagai penunjang vitalitas dan stamina pria. Bedanya, rempah alami ini bisa kita konsumsi setiap hari dengan cara sederhana, tanpa khawatir efek samping berbahaya jika digunakan dengan tepat. Di video ini, kita akan membahas satu persatu rempah terbaik untuk vitalitas pria lansia, lengkap dengan cara konsumsi harian, penelitian ilmiah yang mendukung, hingga tips agar tetap aman untuk kesehatan. Jadi, pastikan Bapak Ibu menyimak sampai akhir. Karena bisa jadi, jawabannya bukan pada obat mahal, melainkan ada di dapur rumah kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari rempah pertama yang paling populer dan hampir selalu ada di dapur orang Indonesia, yaitu jahe. Tidak berlebihan kalau banyak orang menyebut jahe sebagai raja vitalitas. Mengapa demikian? Karena sejak zaman nenek moyang, jahe sudah dipercaya mampu menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, hingga meningkatkan stamina pria di usia lanjut. Kalau kita perhatikan, tubuh pria lansia seringkali mengalami penurunan energi karena sirkulasi darah tidak sekuat dulu. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, sehingga oksigen dan nutrisi tidak mengalir optimal ke seluruh tubuh. Nah, jahe ini memiliki kandungan senyawa aktif bernama gingerol yang bekerja membantu melancarkan aliran darah. Dengan aliran darah yang lebih baik, maka organ tubuh, termasuk organ vital pria, akan lebih segar dan berfungsi dengan baik. Selain itu, jahe juga memberi efek hangat. Bapak mungkin pernah minum wedang jahe ketika kedinginan atau kehujanan, rasanya langsung hangat sampai ke dada. Efek hangat inilah yang membuat jahe sangat baik untuk pria lansia, karena bisa mengurangi rasa kaku pada otot, mengurangi pegal, dan membuat tubuh lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, beberapa penelitian modern juga sudah membuktikan manfaat jahe untuk vitalitas pria. Sebuah studi penelitian di International Journal of Reproductive Biomedicine menyebutkan bahwa ekstrak jahe dapat meningkatkan kadar hormon testosteron pada pria, sekaligus memperbaiki kualitas sperma. Memang, bagi bapak yang sudah lanjut usia mungkin tidak lagi memikirkan soal kesuburan, tapi kadar testosteron tetap sangat penting untuk menjaga stamina, semangat hidup, dan kekuatan otot. Nah, yang lebih menarik, jahe bisa dikonsumsi dengan cara yang sederhana setiap hari. Misalnya, direbus langsung. Ambil beberapa ruas jahe segar, geprek, lalu rebus dengan air mendidih. Minum air rebusan ini selagi hangat, rasanya segar dan langsung menghangatkan tubuh. Dicampur dengan madu. Ini cara favorit banyak orang. Jahe direbus, lalu setelah agak hangat ditambahkan 1 sendok madu. Perpaduan jahe dan madu bukan hanya enak, tapi juga menambah energi alami untuk tubuh. Ditambahkan ke teh. Bapak bisa membuat teh biasa, lalu masukkan irisan jahe segar. Jadilah teh jahe yang aromanya harum, rasanya menenangkan, dan bagus untuk pencernaan. Namun, tentu saja, kita juga perlu memperhatikan cara konsumsinya. Jahe memang menyehatkan, tetapi jangan berlebihan. Bagi bapak yang punya riwayat MAG atau asam lambung, sebaiknya konsumsi secukupnya saja. Rasa pedas dan hangat dari jahe bisa memicu lambung terasa perih jika dikonsumsi terlalu banyak. Jadi,
kuncinya adalah seimbang. Satu hal yang sering saya tekankan adalah, jangan tunggu sakit dulu baru mengonsumsi jahe. Jadikanlah jahe sebagai bagian dari rutinitas harian. Cukup segelas kecil wedang jahe di pagi atau malam hari, itu sudah sangat membantu menjaga vitalitas dan stamina di usia senja. Bapak bisa bayangkan, betapa indahnya kalau tiap pagi kita duduk di teras rumah, sambil menikmati secangkir teh jahe hangat, ditemani udara segar. Badan terasa lebih bertenaga, pikiran lebih rileks, dan hari pun terasa lebih ringan untuk dijalani. Semua itu bisa didapat hanya dari rempah sederhana yang ada di dapur kita. Maka tidak salah kalau jahe disebut sebagai Raja Vitalitas. Murah, mudah didapat, alami, dan terbukti oleh penelitian. Tinggal bagaimana kita membiasakan diri mengonsumsinya secara rutin, tapi dengan cara yang benar dan tidak berlebihan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi kita membahas jahe sebagai Raja Vitalitas, sekarang mari kita menengok rempah kedua yang tidak kalah hebat, yaitu kunyit. Kunyit atau dalam bahasa Jawa sering disebut kunir, adalah salah satu rempah tradisional yang sudah dipakai turun-temurun, baik untuk bumbu masak maupun untuk kesehatan. Warnanya kuning keemasan, rasanya agak pahit, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Salah satu peran penting kunyit untuk pria lansia adalah sebagai anti peradangan alami. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita lebih mudah mengalami peradangan, baik itu di sendi, di pencernaan, maupun di organ penting seperti prostat. Bapak mungkin sering merasakan lutut kaku, pinggang nyeri, atau kesulitan saat buang air kecil. Banyak dari keluhan ini ternyata berkaitan dengan adanya proses peradangan dalam tubuh. Nah, kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin. Senyawa inilah yang memberi warna kuning khas pada kunyit, sekaligus bekerja sebagai antiinflamasi dan antioksidan kuat. Kurkumin dapat membantu mengurangi peradangan di sendi, sehingga rasa kaku dan nyeri bisa berkurang. Tidak hanya itu, kurkumin juga berperan penting dalam menjaga kesehatan prostat. Ada sebuah studi penelitian yang dimuat dalam jurnal Carcinogenesis yang menunjukkan bahwa kurkumin dapat menghambat pembesaran prostat dan menurunkan risiko terjadinya kanker prostat. Bagi pria lansia, hal ini sangat penting, karena pembengkakan prostat atau BPH, benign prostatic hyperplasia, adalah masalah yang cukup sering dialami. Jadi, dengan mengonsumsi kunyit secara rutin, Bapak bisa sekaligus menjaga vitalitas dan kesehatan organ reproduksi. Sekarang, bagaimana cara praktis mengonsumsi kunyit setiap hari? Ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba. Jamu kunyit asam. Ini adalah minuman tradisional yang sudah terkenal di masyarakat. Caranya, kunyit diparut atau dihaluskan, direbus bersama air, lalu dicampur dengan asam jawa dan sedikit gula merah. Rasanya segar, asam manis, dan bisa diminum setiap beberapa hari sekali. Kunyit dengan susu hangat. Banyak juga yang menyebutnya golden milk. Caranya mudah, bubuk kunyit dimasukkan ke dalam susu hangat, bisa ditambahkan madu sedikit untuk menambah rasa. Minuman ini sangat baik diminum di malam hari sebelum tidur, karena bisa membantu tubuh lebih rileks. Ditambahkan ke masakan. Bapak juga bisa memasukkan kunyit ke dalam masakan sehari-hari, seperti gulai, sayur bening, atau tumisan. Selain memberi warna dan rasa khas, juga menambah manfaat kesehatan. Namun, sama seperti jahe, kunyit juga tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Karena kunyit memiliki rasa agak pedas pahit, bila terlalu banyak bisa mengiritasi lambung, apalagi bagi bapak yang punya riwayat sakit MAG atau asam lambung. Jadi, sebaiknya konsumsi seperlunya saja, sekitar 1-2 gelas jamu atau 1 sendok teh bubuk kunyit per hari sudah cukup. Bayangkan, betapa nikmatnya jika setiap pagi bapak bisa menikmati segelas jamu kunyit asam yang segar, atau di malam hari menyeruput susu hangat dengan campuran kunyit sebelum tidur. Badan terasa lebih enteng, sendi lebih nyaman, dan pikiran pun lebih tenang. Semua itu bisa kita dapat dari bahan sederhana yang harganya murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Maka tidak salah kalau banyak ahli menyebut kunyit sebagai salah satu rempah emas. Karena manfaatnya begitu luas, mulai dari menjaga sendi, melindungi prostat, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Tinggal bagaimana kita membiasakan diri untuk mengonsumsinya dengan cara yang aman, rutin, dan tidak berlebihan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas jahe dan kunyit, sekarang mari kita beralih ke rempah yang aromanya harum, rasanya manis,
dan sering dipakai dalam kue atau minuman, yaitu kayu manis. Mungkin banyak yang belum tahu, kayu manis ini ternyata sangat bermanfaat, terutama bagi pria lansia yang berisiko mengalami diabetes atau sudah memiliki kadar gula darah yang cenderung tinggi. Seperti yang kita ketahui, diabetes menjadi salah satu penyakit yang cukup banyak diderita oleh orang lanjut usia. Ketika gula darah tidak terkontrol, tubuh akan mudah lemas, cepat haus, sering buang air kecil, bahkan bisa menimbulkan komplikasi serius seperti gangguan jantung dan ginjal. Nah, disinilah kayu manis punya peran yang luar biasa. Kayu manis mengandung senyawa aktif bernama cinamaldehide serta polifenol alami, yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, kayu manis membuat tubuh lebih efektif menggunakan gula yang ada di dalam darah, sehingga kadar gula bisa turun secara perlahan dan stabil. Bapak mungkin bertanya, bagaimana cara mengonsumsi kayu manis sehari-hari? Caranya cukup sederhana, tidak perlu repot. Taburkan bubuk kayu manis ke dalam oatmeal. Banyak lansia sudah mulai mengganti sarapan nasi dengan oatmeal. Nah, menambahkan sedikit bubuk kayu manis bukan hanya menambah aroma wangi, tapi juga membantu menstabilkan gula darah. Campur dalam kopi. Bagi bapak yang suka minum kopi pahit, bisa mencoba menaburkan sejumput kayu manis. Rasanya jadi lebih hangat, aromanya harum, dan manfaatnya bagus untuk gula darah. Tambahkan ke teh herbal. Jika bapak lebih suka minuman ringan, teh herbal dengan tambahan kayu manis bisa menjadi pilihan sehat yang menenangkan. Tidak hanya itu, beberapa penelitian juga sudah membuktikan manfaat kayu manis untuk kesehatan. Sebuah studi yang dimuat di Diabetes Care Journal menunjukkan bahwa konsumsi kayu manis secara rutin dapat menurunkan kadar gula darah puasa, serta memperbaiki profil kolesterol pada penderita diabetes tipe 2. Artinya, kayu manis bukan sekadar rempah dapur, tapi juga bisa menjadi pendukung kesehatan yang nyata, khususnya bagi pria lansia. Namun, sama seperti rempah lainnya, tentu ada hal yang perlu diperhatikan. Kayu manis memiliki dua jenis utama, Ceylon cinnamon yang sering disebut sebagai kayu manis asli, dan Cassia cinnamon yang lebih banyak beredar di pasaran. Bedanya, Cassia mengandung coumarin lebih tinggi, yang bila dikonsumsi berlebihan bisa memberi beban pada organ hati dan ginjal. Karena itu, kalau memungkinkan, pilihlah kayu manis jenis Ceylon, yang lebih aman dikonsumsi harian, terutama bagi bapak yang punya masalah ginjal atau sedang mengonsumsi obat rutin. Tips penting lainnya adalah konsumsi secukupnya. Tidak perlu terlalu banyak. Cukup setengah sendok teh bubuk kayu manis per hari sudah memberi manfaat besar. Ingat, yang berlebihan justru bisa menimbulkan masalah. Bayangkan, betapa nikmatnya kalau pagi hari bapak sarapan oatmeal hangat dengan taburan kayu manis, atau sore hari duduk santai sambil menyeruput teh herbal wangi kayu manis. Selain memberi rasa nyaman, tubuh pun terbantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Inilah salah satu cara sederhana agar di usia lanjut kita tetap sehat, berenergi, dan bisa menikmati hidup tanpa terlalu khawatir dengan komplikasi penyakit. Jadi, jangan remehkan kayu manis. Rempah kecil berwarna coklat ini menyimpan manfaat besar, terutama bagi bapak lansia yang ingin menjaga vitalitas sekaligus mengontrol gula darah. Bapak ibu yang saya hormati, setelah tadi kita membahas jahe, kunyit, dan kayu manis, sekarang mari kita beralih ke rempah berikutnya yang juga tidak kalah penting, yaitu lada hitam. Lada hitam atau sering disebut merica hitam, adalah rempah kecil berbentuk bulat yang hampir selalu kita jumpai dalam masakan. Tapi tahukah Bapak, bahwa butiran kecil ini ternyata punya manfaat luar biasa, khususnya untuk pencernaan dan penyerapan gizi? Seiring bertambahnya usia, sistem metabolisme tubuh kita cenderung melambat. Akibatnya, makanan yang masuk tidak selalu bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Banyak lansia yang mengeluh cepat kenyang tapi badan tetap terasa lemas, atau makan cukup banyak tapi berat badan justru terus menurun. Nah, disinilah peran lada hitam menjadi penting. Lada hitam mengandung senyawa aktif bernama piperin. Senyawa inilah yang memberi rasa pedas khas pada lada, sekaligus membantu memperkuat metabolisme tubuh. Dengan metabolisme yang lebih baik, makanan yang kita konsumsi bisa diolah lebih optimal menjadi energi. Tidak hanya itu, piperin juga berfungsi meningkatkan penyerapan nutrisi penting dari makanan, misalnya vitamin dan mineral. Ada satu hal yang sangat menarik. Piperin dalam lada hitam bisa meningkatkan bioavailabilitas kurkumin dari kunyit. Artinya, ketika Bapak mengonsumsi kunyit,
Efek kurkumin akan jauh lebih kuat bila digabungkan dengan lada hitam. Inilah sebabnya dalam banyak ramuan tradisional, kunyit sering dipadukan dengan lada hitam. Penelitian modern juga sudah membuktikan kombinasi ini sangat baik untuk melawan peradangan, menjaga kesehatan sendi, dan meningkatkan kekuatan tubuh secara keseluruhan. Sekarang, bagaimana cara mengonsumsi lada hitam secara praktis? Sebenarnya sangat mudah, karena lada hitam memang biasa dipakai sebagai bumbu masakan. Namun untuk mendapatkan manfaat kesehatan, kita bisa melakukannya dengan cara sederhana. Taburkan sedikit pada sup. Sup ayam hangat dengan tambahan lada hitam bukan hanya membuat rasanya lebih nikmat, tapi juga membantu menghangatkan tubuh dan melancarkan pencernaan. Ditaburkan di atas sayur. Baik sayur bening maupun tumisan, lada hitam bisa memberi aroma khas dan sekaligus menambah manfaat kesehatan. Dicampur dengan telur rebus. Ini cara mudah untuk bapak yang ingin camilan sehat. Taburi sedikit bubuk lada hitam di atas telur rebus. Rasanya lezat sekaligus bermanfaat untuk tubuh. Namun, tentu saja ada hal yang harus diperhatikan. Karena lada hitam punya rasa pedas yang cukup kuat, jangan sampai mengonsumsinya terlalu banyak. Bagi bapak yang punya masalah lambung, asam lambung, atau MAG, sebaiknya menggunakan lada hitam dalam jumlah kecil saja. Konsumsi berlebihan bisa membuat perut terasa perih atau panas. Jadi, cukup secukupnya, misalnya sejumput kecil dalam sekali makan sudah cukup memberi manfaat. Bayangkan betapa nikmatnya makan siang dengan seporsi sayur bening hangat, ditaburi lada hitam secukupnya, atau menikmati telur rebus dengan sedikit taburan lada. Sederhana, murah, tapi manfaatnya bisa dirasakan langsung, terutama untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga vitalitas. Jadi, jangan remehkan butiran kecil berwarna hitam ini. Lada hitam adalah salah satu rempah yang bisa membantu pria lansia tetap sehat, bugar, dan penuh energi. Kuncinya ada pada keseimbangan. Konsumsi secukupnya, rutin, dan dipadukan dengan pola makan sehat lainnya. Bapak dan ibu sekalian, mari kita masuk rempah yang pasti sudah sangat akrab di dapur kita, bawang putih. Walaupun sering dianggap hanya sebagai bumbu masakan, ternyata bawang putih menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan, khususnya bagi pria lansia. Kenapa bawang putih sangat penting? Karena rempah ini bekerja langsung pada jantung dan sistem peredaran darah. Seiring bertambahnya usia, risiko tekanan darah tinggi, kolesterol jahat, dan penyempitan pembuluh darah semakin meningkat. Semua itu bisa berakibat fatal jika dibiarkan. Nah, bawang putih berperan sebagai pelindung alami yang mampu menjaga aliran darah tetap lancar dan jantung tetap kuat. Selain itu, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa sirkulasi darah yang baik juga berhubungan dengan fungsi kejantanan pria. Tanpa aliran darah yang lancar, organ vital tidak bisa bekerja dengan optimal. Maka tidak heran, bawang putih sering dianggap sebagai salah satu makanan pendukung vitalitas yang paling mudah dijangkau. Cara konsumsi harian bawang putih. Ada beberapa cara sederhana agar manfaat bawang putih bisa dirasakan tanpa harus ribet. Direbus sebentar. Ambil 1 atau 2 siung bawang putih, rebus sebentar dalam air panas, lalu makan. Cara ini bisa mengurangi bau menyengat sekaligus menjaga kandungan aktifnya tetap utuh. Dicampur dengan madu, banyak orang tua zaman dulu percaya pada resep sederhana ini. Hancurkan 1 siung bawang putih, lalu campur dengan 1 sendok teh madu murni. Ramuan ini dipercaya bisa menjaga stamina, menurunkan kolesterol, dan membantu aliran darah tetap lancar. Sebagai bumbu tumisan, jika tidak tahan makan langsung, gunakan bawang putih sebagai bumbu masakan sehari-hari. Misalnya untuk menumis sayur, membuat sup, atau mencampur ke dalam sambal. Walaupun sebagian senyawa aktifnya berkurang karena panas, tetap ada manfaat yang bisa didapatkan. Dukungan penelitian. Beberapa studi penelitian modern mendukung manfaat bawang putih. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi bawang putih secara rutin bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Penelitian lain di International Journal of Impotence Research menunjukkan bahwa pria yang rutin mengonsumsi bawang putih mengalami perbaikan fungsi ereksi karena peningkatan aliran darah ke organ vital. Senyawa alicin yang ada pada bawang putih terbukti membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah lebih stabil. Catatan peringatan. Walaupun sangat bermanfaat, konsumsi bawang putih juga perlu diperhatikan.
Jangan berlebihan. Terlalu banyak bawang putih bisa menyebabkan bau mulut yang sangat tajam, perut kembung, bahkan iritasi lambung. Perhatian khusus untuk pengguna obat pengencer darah. Jika Bapak sedang rutin mengonsumsi obat seperti aspirin atau warfarin, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Karena bawang putih juga memiliki sifat mengencerkan darah, sehingga bisa menambah risiko perdarahan. Tips tambahan. Untuk pria lansia yang ingin mencoba bawang putih sebagai suplemen alami, bisa juga memilih ekstrak bawang putih dalam bentuk kapsul yang kini banyak dijual. Namun, pastikan pilih produk yang terpercaya dan sesuai anjuran dokter. Jika ingin alami, cukup konsumsi 1-2 siung bawang putih per hari. Itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa menimbulkan efek samping berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita mendengar banyak orang mengatakan bahwa yang alami pasti aman. Padahal, meskipun rempah-rempah berasal dari dapur kita sendiri, cara mengonsumsinya tetap harus bijak. Sama seperti obat, kalau berlebihan justru bisa menimbulkan efek samping. Maka di bagian ini, saya ingin membagikan panduan sederhana bagaimana rempah-rempah yang sudah kita bahas tadi, mulai dari jahe, kunyit, kayu manis, sampai bawang putih, bisa dikonsumsi secara aman sehari-hari, tanpa membuat tubuh terbebani. Mari kita mulai dengan kombinasi sederhana yang mudah diterapkan di rumah. Pertama, jahe madu. Campuran ini sudah dikenal sejak lama untuk menjaga vitalitas, menghangatkan badan, sekaligus melancarkan sirkulasi darah. Caranya mudah sekali. Cukup rebus beberapa iris jahe, lalu campurkan 1 sendok teh madu setelah airnya agak hangat. Jangan masukkan madu ketika air masih mendidih, karena khasiatnya bisa berkurang. Kombinasi kedua, kunyit susu hangat. Minuman ini banyak dipakai di India dengan sebutan golden milk. Kunyit membantu mengurangi peradangan sendi, sementara susu memberi tambahan kalsium yang baik untuk tulang. Jika Bapak Ibu lansia sering merasa pegal-pegal atau sendi kaku, ini bisa jadi minuman sebelum tidur yang menenangkan. Kombinasi ketiga, kayu manis di dalam teh. Bapak Ibu yang punya masalah gula darah bisa coba menambahkan sedikit bubuk kayu manis ke teh hangat. Rasanya harum, manis alami, dan bisa membantu menstabilkan kadar gula darah. Tapi ingat, cukup seujung sendok teh saja, jangan sampai berlebihan. Lalu, bagaimana dengan frekuensi konsumsi? Secara umum, cukup 1-2 kali sehari. Misalnya, pagi minum jahe hangat, malam minum kunyit susu. Jangan dicampur semua dalam satu waktu, karena tubuh butuh menyesuaikan. Kalau berlebihan, bisa menimbulkan efek samping seperti perut mual, pusing, bahkan gangguan lambung. Hal terpenting yang perlu digarisbawahi adalah soal keseimbangan. Rempah bukan pengganti obat dokter, melainkan pendukung kesehatan. Jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat rutin, jangan langsung menghentikannya hanya karena merasa lebih sehat setelah minum ramuan alami. Konsultasikan dulu ke tenaga medis agar lebih aman. Ada pula beberapa catatan tambahan. Misalnya, untuk Bapak Ibu yang minum obat pengencer darah, jangan terlalu sering mengonsumsi bawang putih dalam jumlah besar, karena bisa meningkatkan risiko perdarahan. Atau jika punya masalah lambung, sebaiknya tidak minum jahe terlalu pedas. Semua harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Jadi kesimpulannya, konsumsi rempah itu bagaikan menanam pohon. Tidak perlu sekaligus banyak, cukup rutin, seimbang, dan sabar, maka manfaatnya akan terasa. Mari saya ceritakan sebuah kisah sederhana yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Ada seorang kakek bernama Pak Wiryo, usianya sudah 72 tahun. Sejak muda beliau sudah terbiasa minum jamu. Tapi setelah usia lanjut, ia semakin disiplin menjaga pola hidupnya. Salah satu kebiasaan yang ia lakukan setiap malam adalah minum wedang jahe hangat sebelum tidur. Awalnya, Pak Wiryo sering mengeluh badan dingin di malam hari, sulit tidur, bahkan bangun pagi terasa lemas. Ia juga khawatir karena usianya yang semakin tua membuat vitalitas menurun. Namun, setelah rutin membuat wedang jahe dengan tambahan sedikit madu, perlahan-lahan ia merasakan perubahan. Tubuhnya terasa lebih hangat di malam hari, sehingga ia bisa tidur lebih nyenyak tanpa sering terbangun. Keesokan harinya, stamina beliau lebih bertenaga, bahkan bisa jalan kaki pagi sejauh 2 kilometer tanpa merasa cepat lelah. Istrinya pun merasa kagum, karena suaminya terlihat lebih segar,
wajahnya lebih cerah, dan semangat hidupnya meningkat. Kebiasaan sederhana itu bukan hanya menyehatkan, tetapi juga menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Jahe yang dipadukan dengan madu bukan sekadar minuman, melainkan simbol perhatian kecil yang menyejukkan hati. Setiap malam, istrinya yang membuatkan wedang, lalu mereka menikmatinya sambil bercengkerama. Hubungan mereka terasa lebih hangat, penuh tawa, dan jauh dari kesepian. Kisah Pak Wiryo ini menunjukkan bahwa vitalitas di usia senja tidak selalu membutuhkan obat-obatan mahal atau suplemen kimia. Kadang, cukup dengan rempah-rempah sederhana yang ada di dapur, tubuh bisa kembali bugar, hangat, dan penuh semangat. Namun, tentu saja tidak semua orang akan merasakan efek yang sama persis. Setiap tubuh punya kondisi berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan tubuh kita sendiri. Kalau dirasa nyaman, aman, dan bermanfaat, maka kebiasaan baik seperti ini bisa diteruskan. Tapi jika muncul keluhan tertentu, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Intinya, rempah-rempah seperti jahe bisa menjadi teman setia lansia untuk menjaga stamina, membuat tidur lebih nyenyak, dan meningkatkan vitalitas. Dengan cara sederhana, kita bisa tetap aktif, bahagia, dan bugar meski usia terus bertambah. Bapak Ibu sekalian, ternyata rahasia untuk menjaga vitalitas pria lansia tidak selalu harus mahal atau sulit didapat. Rempah-rempah sederhana seperti jahe, kunyit, bawang putih, atau kayu manis bisa menjadi pendukung alami agar tubuh tetap kuat, hangat, dan penuh energi di usia senja. Tentu saja, rempah ini bukan pengganti obat dokter, melainkan sahabat sehari-hari yang membantu menjaga kesehatan. Jadi, jangan lupa tetap seimbang, makan sehat, tidur cukup, dan rutin bergerak. Sekarang saya ingin tahu, Bapak Ibu lebih suka konsumsi yang mana untuk menjaga stamina harian? Apakah wedang jahe hangat, kunyit dicampur susu, atau bawang putih yang sudah jadi lalapan? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar, saya ingin baca satu persatu. Jangan lupa juga untuk absen dengan menuliskan asal daerah Bapak Ibu di komentar. Senang sekali kalau bisa tahu, siapa saja dan dari mana saja yang sedang menyimak video ini. Dan bagi yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan tips sehat lansia berikutnya. Salam hangat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan penuh vitalitas di usia lanjut.